Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen kami di kelas NJ 204 dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia pada tahun 2022 sesuai dengan soal UAS yang telah diberikan. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan, tantangan, dan peluang yang ada di sektor ini. Sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Perkembangannya yang dinamis dan inklusif sangat krusial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini telah mengalami transformasi signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi, regulasi yang semakin ketat, dan peningkatan literasi keuangan. Namun di tengah kemajuan tersebut, sektor jasa keuangan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, persaingan yang ketat, risiko cyber, dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan teknologi merupakan diantaranya. Memahami dinamika perkembangan sektor ini, baik sisi positif maupun tantangannya, menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas secara rinci perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi berbagai aspek mulai dari kinerja lembaga keuangan, inovasi teknologi hingga peran pemerintah dalam mengawasi dan mengembangkan sektor ini. Yang pertama adalah infografi. Berdasarkan data infografis OJK dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Kemudian selanjutnya berdasarkan infografis tersebut akan diuraikan yang pertama bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, kemudian bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut seperti kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Kemudian bagaimana kondisi industri non keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022, dan bagaimana program edukasi dalam perlindungan konsumen di tahun 2022. Lanjut, yang pertama adalah kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 ini. Nah, secara umum, pasar modal di Indonesia di tahun 2022 menunjukkan kinerja yang beragam. Meskipun terdapat potensi pertumbuhan yang signifikan, pasar juga mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor global seperti perang Rusia-Ukraina juga sangat berpengaruh dengan kondisi pasar di Indonesia. Terus kemudian inflasi global dan kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara. Nah, indeks harga saham di IHSG mengalami fluktuasi dan aktivitas perdagangan mengalami peningkatan dan penurunan pada periode tertentu. Kemudian, pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 ini juga mencatat pertumbuhan yang positif. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan 4,09% per tahun hingga mencapai 6.850,62 pada 30 Desember tahun 2022. Nah, penghimpunan dana mencapai dengan 267,73 triliun, meningkat dari sebelumnya itu 226,49 triliun di tahun sebelumnya. Jumlah investor mencapai rekor baru yaitu 10,31 juta, meningkat 37,68%. Jumlah emiten baru juga mencapai rekor tertinggi yaitu dengan 71 emiten. Secara keseluruhan pasar modal menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan peningkatan partisipasi investor dan kepercayaan pasar. Kemudian yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia ini. Nah, kinerja perbankan Indonesia tahun 2022 ini juga positif. Kredit
perbankan tumbuh 11,16% menjadi dengan 6.347,5 triliun pada November 2022. Nah, dana pihak ketiga atau DPK juga meningkat 8,78% menjadi 7.974 triliun. Rasio kecukupan modal atau ini berada di level 25,49% pada November 2022 lalu, menunjukkan kesehatan perbankan yang baik. Meskipun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan ini gross mencapai 4,77%. Kredit restrukturisasi COVID-19 menunjukkan tren penurunan positif. Pertumbuhan kredit investasi, modal kerja dan konsumsi juga menunjukkan angka yang positif. Dan kondisi perbankan di Indonesia di tahun 2022 relatif stabil. Pertumbuhan kredit perbankan dipengaruhi oleh permintaan dari sektor real. Meskipun laju pertumbuhan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Dana pihak ketiga atau DPK ini umumnya menunjukkan tren positif, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Rasio-rasio kinerja seperti rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah umumnya berada dalam batas kewajaran yang ditetapkan oleh OJK, meskipun pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi risiko. Kemudian kondisi industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, ini industri keuangan non-bank ini atau IKNB ini menunjukkan tren pertumbuhan yang bervariasi. Beberapa indikator positif terlihat pada akumulasi pendapatan premi, piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending. Rasio permodalan juga terjaga baik dengan risk-based capital, asuransi di atas ambang batas, dan gearing ratio perusahaan pembiayaan jauh di bawah batas maksimum. Namun, rasio pembiayaan bermasalah di perusahaan pembiayaan tercatat 2,48%. Ini pada November di tahun 2022. Kemudian kebijakan OJK pada tahun 2022 ini, Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita sering sebut dengan OJK menerapkan kebijakan antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, kebijakan tersebut meliputi mitigasi risiko eksternal, dukungan pemulihan ekonomi, penegakan hukum terhadap pinjaman-pinjaman online ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal, kebijakan prudensial, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan regulasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu di nomor 5, yaitu program edukasi dan perlindungan konsumen di tahun 2025. Nah, opininya OJK menjalankan program edukasi dan perlindungan konsumen secara masif melalui berbagai kanal, baik online maupun offline. Jumlah peserta edukasi keuangan mencapai jutaan. Meskipun demikian, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan. Angka literasi keuangan masih 49,68%, menunjukkan perlunya strategi yang lebih inovatif dan tertarget untuk meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Kemudian di slide selanjutnya yaitu kebijakan OJK pada tahun 2022 dan bagaimana opininya. Nah, kebijakan OJK tahun 2022 ini secara umum positif dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Langkah-langkah yang diambil tergolong komprehensif, namun perlu pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas jangka panjang dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Transparansi dan komunikasi yang lebih baik kepada publik juga penting untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman
terhadap kebijakan yang diambil. Nah, yang terakhir kita masuk di kesimpulannya, yaitu sektor jasa keuangan di Indonesia pada tahun 2020 ini menunjukkan kinerja yang umumnya positif, ditandai dengan pertumbuhan di pasar modal dan perbankan. Namun, tantangan tetap ada seperti NPL dan NPF yang masih perlu diwaspadai. Peran OJK dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor ini sangat penting, termasuk peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin Bapak Wahyu bisa menambahkan atau mengkoreksi dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.